Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afani Tanzania Hafsa dengan NPM 241063111068 dari kelas 4 BPAI ingin menjawab soal-soal pertanyaan UAS Filsafat Pendidikan Islam. Soal yang pertama yaitu demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dapat diterapkan melalui pemberian kesempatan belajar yang setara, peningkatan partisipasi aktif siswa, pengembangan toleransi, serta kebebasan berpikir yang bertanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat membantu mewujudkan pembelajaran PAI yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dan didukung teknologi digital mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik serta menjadikan proses belajar lebih interaktif dan kontekstual. Namun, di era digital terdapat berbagai tantangan seperti penyebaran informasi keagamaan yang tidak terverifikasi, meningkatnya individualisme, kesenjangan akses teknologi, serta rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, guru PAI perlu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan keterampilan literasi digital agar demokratisasi pendidikan dapat berjalan secara efektif dan tetap selaras dengan tujuan pendidikan Islam. Literasi digital menjadi kompetensi esensial yang membantu peserta didik berpikir kritis, menyaring informasi keagamaan secara bijak, serta mengembangkan etika dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya nomor 2 yaitu Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda mengaplikasikan sintetis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama atau SMP? Jawabannya yaitu Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang mengembangkan akal dan adab secara seimbang. Nah, konsep ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran sesuai tahap perkembangan peserta didik, berpusat pada siswa serta berorientasi pada pembentukan karakter. Menurut penelitian, pemikiran Ibnu Khaldun menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan moral dan kepribadian peserta didik secara bertahap sesuai tingkat kemampuannya. Nah, dalam pembelajaran PAI di SMP, sintetis kedua konsep tersebut dapat diterapkan melalui materi akhlak, misalnya kejujuran. Guru mengajarkan materi dari konsep yang sederhana menuju yang lebih kompleks, kemudian mengajak siswa berdiskusi, menganalisis kasus, dan melaksanakan proyek sederhana seperti jurnal kejujuran. Nah, melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya memahami konsep kejujuran secara teori, tetapi juga membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan implementasi kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran aktif, kontekstual, dan penguatan karakter peserta didik. Nah, dengan demikian, pembelajaran PAI berbasis pemikiran Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis sekaligus membentuk akhlak mulia pada peserta didik. Pendidikan yang mengintegrasikan aspek intelektual dan moral diyakini dapat menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya, jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Jawabannya yaitu pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang integrasi ilmu agama dan sains sangat relevan untuk mengatasi dekandensi moral pelajar seperti perundungan, penyebaran hoaks, dan rendahnya etika dalam penggunaan media sosial.
Nah, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan harus mampu memandukan ilmu agama dan ilmu umum agar terbentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pemikiran ini masih relevan dalam menghadapi tantangan moral generasi muda di era digital. Nah, salah satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan konsep tersebut adalah pembelajaran berbasis proyek pada materi etika bermedia sosial dalam Islam. Siswa mempelajari ajaran Islam tentang tabayun dan menjaga lisan, kemudian membuat poster atau video kampanye tentang penggunaan media sosial yang bijak. Model pembelajaran berbasis proyek dinilai efektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan literasi digital. Nah, dengan cara ini, pembelajaran PAI mengintegrasikan nilai agama dan teknologi untuk membentuk karakter serta keterampilan abad ke-21. Integrasi tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan moral peserta didik. Selanjutnya, soal pertanyaan nomor 4, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Analisislah pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI, bagaimana penerapan nilai-nilai dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern. Jawabannya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari menempatkan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan. Menurut beliau, ilmu harus disertai adab dan sikap tawadu kepada guru. Pemikiran ini relevan dalam pembelajaran PAI karena dapat membentuk karakter siswa yang disiplin, sopan, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui pembiasaan berakhlak baik, penggunaan bahasa yang santun, serta keteladanan guru dalam bersikap. Dengan demikian, hubungan guru dan siswa tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter sehingga dapat membantu mengatasi krisis keteladanan di era modern saat ini. Soal nomor 5, yaitu Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan Hadis. Analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Berikan argumentasi Anda. Jawabannya yaitu Ahmad Hasan menekankan bahwa pendidikan Islam harus berlandaskan Al-Quran dan Hadis, serta bebas dari praktik-praktik yang tidak memiliki dasar yang kuat. Dalam konteks kurikulum PAI saat ini, pemikiran ini relevan untuk memperkuat pemahaman agama yang autentik, kritis, dan berbasis dalil sehingga peserta didik tidak mudah terpengaruh oleh paham keagamaan yang keliru. Nah, menurut saya, pemikiran Ahmad Hasan lebih dekat dengan reformisme daripada konservatisme. Meskipun beliau mengajak kembali kepada Al-Quran dan Hadis, tujuannya bukan sekadar mempertahankan tradisi lama, melainkan melakukan pembaruan atau tajdid terhadap cara berpikir umat Islam agar lebih rasional, kritis, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemikirannya mendukung pembentukan peserta didik yang religius namun tetap terbuka terhadap ilmu, pengetahuan, dan perubahan sosial selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, soal nomor 6 yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya, lalu analisislah bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar yang saling berkaitan dalam filsafat pendidikan Islam. Ontologi membahas hakikat manusia dan pendidikan epistemologi menjelaskan sumber serta cara memperoleh ilmu melalui wahyu, akal, dan pengalaman. Sedangkan aksiologi menekankan nilai dan tujuan penggunaan ilmu untuk membentuk insan beriman dan berakhlak mulia. Nah, ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam penyusunan visi dan misi program studi PAI agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, spiritual, dan sosial secara seimbang. Soal nomor 7, yaitu Syed Naqib Al-Attas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Evaluasilah konsep ini dalam perbandingannya dengan tujuan
pendidikan nasional, bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Konsep ta'dib menurut Syekh Naqib Al-Atas menekankan penanaman adab dan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan. Nah, konsep ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Namun, Syekh Naqib Al-Atas lebih menekankan adab sebagai inti pendidikan dalam RPP PAI. Konsep ta'dib dapat diterapkan dengan merancang tujuan kegiatan pembelajaran yang tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter. Nah, misalnya itu pada materi kejujuran, siswa tidak hanya mempelajari konsepnya, tetapi juga membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-8 soalnya yaitu Ismail Raji Al-Faruqi menyusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berdasarkan pandangannya, rancanglah atau jelaskan satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial, misalnya sosiologi atau ekonomi yang bisa diterapkan di sekolah. Menurut Ismail Raji Al-Faruqi, ilmu agama dan ilmu umum harus terintegrasi, contohnya pada materi zakat. Nah, pembelajaran PAI dapat dipadukan dengan ilmu ekonomi. Siswa mempelajari hukum zakat sekaligus menganalisis perannya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Model ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki manfaat sosial ekonomi sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.